Konferensi tingkat tinggi G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Acara ini dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan dari tiap anggota G20. Singkatnya, ini merupakan acara puncak dari seluruh rangkaian pertemuan G20 selama 1 tahun periode presidensi. Tahun kemarin, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 yang dilaksanakan pada 15-16 November 2022 di Bali. Sebanyak 17 kepala negara atau pemerintahan hadir dalam KTT G20 di Bali. Hasil KTT G20 Bali itu dinamakan G20 Bali Leader Declaration atau Deklarasi Bali 2022. Di dalam G20 Bali Leader Declaration atau Deklarasi Bali 2022 tercantum 52 paragraf sebagai hasil KTT G20 Bali. Poin-poin itu membahas permasalahan mengenai ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, dan yang terakhir yaitu transformasi digital. Di samping itu, ada beberapa poin penting dalam Deklarasi Bali 2022 berikut bunyi poin-poinnya. Yang pertama, sikap yang mengutuk perang di Ukraina. Sebagian besar anggota sangat mengutuk perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk keadaan yang ada kerentanan dalam ekonomi global. Dan yang kedua, menolak penggunaan senjata nuklir. Jadi penggunaan atau ancaman senjata nuklir ini tidak dapat diterima oleh kita. Penyelesaian konflik secara damai, upaya penanganan krisis, serta diplomasi dan dialog. Sangat penting, zaman sekarang itu tidak boleh berperang. Dan yang ketiga, isu krisis pangan. Mendukung upaya internasional untuk menjaga agar rantai pasokan makanan tetap berfungsi di bawah tantangan keadaan. Dan berkomitmen untuk mengatasi kerawanan pangan dengan memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan, produk pangan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya di negara berkembang dan negara yang kurang berkembang. Sekian dan terima kasih. Berikut ini tantangan transisi energi di Indonesia. Dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbaru masih belum optimal, karena peraturan yang masih belum sepenuhnya memprioritaskan penggunaan energi melebihi fosil oil. Bauran 23% penggunaan energi baru pada tahun 2025 untuk memenuhi pasokan energi nasional pun sampai saat ini masih belum sepenuhnya diutamakan, sebab penggunaan fosil oil masih menjadi pasokan utama negeri ini. Tantangan selanjutnya adalah mindset masyarakat yang belum betul-betul memahami perubahan penggunaan dan pemanfaatan energi terbaru. Butuh pendampingan yang masif agar masyarakat aware terhadap transisi energi ini. Pemerintah secara rutin menggalangkan betapa pentingnya transisi energi dengan tujuan yakni transisi energi akan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah dalam operasionalnya. Transisi energi dibantu pula oleh pihak swasta yang menjadi operator dalam mewujudkan optimalnya penggunaan energi. Pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai operator harus bersinergi agar transisi energi ini menjadi tepat. Guna kebijakan pemerintah haruslah membantu swasta dalam menyokong transisi energi ini. Jika semua pihak mengoptimalkan pentingnya transisi energi ini, akan mendukung dan memanfaatkan penggunaan energi secara optimal.